Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 46. Pintu diketok. Masuk, ujar Rehan. Permisi kak, ada berkas yang harus ditandatangani Kak Rey, ucap Siska. Ini kantor, saya adalah bosmu dan kamu karyawan saya, jadi panggil saya sama seperti karyawan lain. Memanggil saya, ucap tegas Rehan. Tapi aku kan calon istrimu kak, elak Siska. Saya sudah punya calon istri sendiri dan itu bukan kamu, ujarnya. Letakkan berkas itu di atas meja dan sekarang segera keluar, ucapnya lagi. Siska meletakkan berkas yang dia bawa di atas meja Rehan, namun dia tetap berdiri di tempatnya. Kenapa masih di sini? Saya bilang keluar, tegas Rehan. Siska keluar dengan raut muka yang kesal. Gimana bisa PDKT kalau dia aja galak kayak gitu, gerutunya. Setelah kembali ke meja kerjanya, lihat saja, aku pasti bisa dapetin kamu, gumamnya lagi. Siska mengerjakan kembali pekerjaannya, sedangkan Rehan masih fokus dengan laptopnya. Sampai waktu istirahat tiba, Rehan masih tidak beranjak dari kursinya. Pintu diketok masuk. Permisi kak, udah waktunya jam makan siang. Aku udah beliin makanan buat Kak Rey. Kita makan bareng yuk, ucap Siska. Rehan mengebrak meja dengan sangat kuat. Saya sudah bilang ini kantor, jangan panggil saya dengan sebutan itu, paham? Bentak Rehan. Ini kan udah jam makan siang, bukan jam kerja lagi, ujar Siska. Tetap saya tidak suka jika kamu masih ingin bekerja di sini, patuhi peraturan yang ada di perusahaan ini, ujar Rehan. Ya maaf Pak Rehan. Ya sudah kalau begitu Pak Rehan makan dulu yuk, aku siapin ya, ujarnya. Saya tidak lapar, silakan keluar dan bawa semua makanan itu, ujar Rehan. Bukannya keluar, Siska malah duduk dan menata makanan yang dia bawa. Dia lalu membuka ponselnya dan menghubungi Rina. Halo sayang, ada apa? Terdengar suara Rina di seberang telepon. Halo tante, Siska lagi di ruangan Rehan tapi Kak Rey-nya gak mau makan siang, Tan, ujar Siska. Rey makan dulu, kasihan Siska udah bela-belain beli makanan buat kamu, ujar Rina. Siska memang sengaja meloudspeakerkan panggilannya agar Rehan mendengar percakapan dirinya dengan mamanya Rehan. Siska, Rehan dengar suara tante kan? Tanya Rina. Dengar kok tante, ini Siska loudspeaker, ujar Siska. Rey makan dulu nak, hargai Siska, ujar sang mama. Dengan menghela napas panjang, Rehan bangkit dan duduk di sofa. Ya ini Rey makan, ujar Rehan dengan nada malas. Nah gitu dong, ya sudah kalian makan dulu, mama matiin teleponnya ya, ujar sang mama. Rina pun mematikan teleponnya setelah memastikan mereka berdua makan bersama. Saya sudah selesai, kalau kamu sudah selesai, bereskan kembali makanannya, jangan sampai ada yang tertinggal di sini, ujar Rehan seraya bangkit dan kembali ke kursi kerjanya. Loh kan belum habis makanannya kak? Oh udahan, tanya Siska. Rehan tidak menjawab, dia tetap fokus pada laptop yang ada di depannya. Siska yang dulu sudah tidak mood lagi untuk makan, kemudian membereskan makanannya dan keluar dari ruangan Rehan dengan raut wajah kesal. Randy menatap heran pada Siska saat melihat Siska keluar dari ruangan Rehan dengan kekesalannya. Randy pun masuk ke ruangan itu dan bertemu dengan Rehan. Permisi tuan, tadi pagi saya memantau para pelajar kerja di sini dan saya menemukan identitas atas nama Sinta tuan. Jelas Randy. Sinta siapa? Tanya Rehan. Sinta sepupunya dari Nona Anissa, jawabnya. Apa dia melamar di sini? Tanya Rehan lagi. Sepertinya dia butuh kerjaan setelah ayahnya dipecat dari proyeknya kita, ujar Randy. Bukankah dia punya sumber keuangan yang banyak? Untuk apa dia harus bekerja di sini? Ucap Rehan. Apa dia tahu kalau Anissa kerja di sini? Tanya Rehan kemudian. Sepertinya dia belum tahu tuan, jawab Randy. Tempatkan saja dia menjadi staf biasa, tapi jika dia berbuat onar, saya tidak akan memberinya ampun, ujar Rehan. Baik tuan, kalau begitu saya permisi, pamit Randy. Sepeninggalan sang asisten ponsel Rehan berdering. Terdapat nomor asing di layar ponselnya. Siapa? Tanya Rehan pada seorang di seberang.
Halo Tuan, ini Biruni. Bibi mau bilang kalau Nona Anissa nggak ada di kamarnya Tuan. Bibi udah cari di segala sudut ruangan tapi Nona tidak ada Tuan, ujar Biruni. Kok bisa? Apa Bibi udah cari di halaman belakang? Mungkin dia ada di taman bunga atau di kebun buah, ujar Rehan. Nggak ada Tuan, tadi Bibi sempat tanya sama Mang Yono juga katanya nggak lihat Nona di kebun Tuan, ujar Biruni. Ya sudah, Bibi tenang tunggu saja di rumah, siapa tahu Anissa nanti pulang lagi. Biar saya yang cari di tempat lain, ujar Rehan. Rehan mematikan sambungan telepon dan menyambar jasnya lalu keluar dengan tergesa. Pak Rehan, ada meeting sebentar lagi. Bapak mau kemana? Kata Siska saat melihat Rehan keluar ruangan. Di saat yang bersamaan Randy keluar dari ruangannya. Ren, handle semua meeting hari ini. Saya ada urusan yang lebih penting, tita Rehan. Baik Tuan, jawab Randy. Rehan pun pergi meninggalkan kantor. Pak Rehan mau kemana? Tanya Siska pada Randy. Saya tidak tahu, siapkan file untuk meeting saja. Jangan mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan Tuan Rehan. Jawabnya singkat. Bos sama bawahan sama saja bikin kesel. Tinggal jawab aja, apa susahnya sih, gumam Siska. Randy tidak menghiraukan ucapan Siska. Dia masuk ke dalam ruangan Rehan dan mengambil beberapa berkas yang sebelumnya sudah ditandani oleh Rehan. Rehan yang dengan rasa gelisah dan khawatir menelusuri setiap jalanan yang dia lewati. Dia berharap bahwa Anissa tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya. Rehan menyusuri setiap tempat yang mungkin Anissa datangi. Saat hampir putus asa karena Anissa tidak ada di semua tempat itu, Rehan teringat dengan rumah paman Anissa. Dia menelpon Randy untuk memberinya alamat. Ren, kasih saya alamat rumah pamannya Anissa sekarang, ujarnya. Untuk apa Tuan? Tanyanya Randy. Anissa nggak ada di rumah, saya khawatir dia mendatangi keluarga itu dan berbuat hal-hal yang berbahaya. Mentalnya belum stabil sekarang, ujar Rehan. Akan saya kirim lewat WhatsApp Tuan. Apa saya perlu ke sana juga? Tanyanya Randy. Gak perlu, biar saya saja. Kamu handle urusan di kantor saja, ujar Rehan. Rehan mematikan teleponnya dan membuka pesan dari Randy dan dia pun langsung menuju ke alamat tersebut. Benar saja apa yang Rehan khawatirkan terjadi. Dia melihat Anissa didorong dengan keras oleh bibinya sampai terjatuh. Apa-apaan kalian? Anissa, kamu gak apa-apa? Ayo berdiri, ujar Rehan sembari membantu Anissa berdiri. Kamu siapa? Ngapain ikut campur urusan keluargaku? Ucap Biruni. Ebi Murni. Keluarga, jika Anissa keluarga, anggap keluarga kalian tidak akan mungkin memperlakukan dia seperti ini, ujar Rehan. Gak usah sok jadi pahlawan kamu, orang miskin seperti dia nggak pantas dibela, ujar Bimurni. Kamu ngapain di sini? Tanya Rehan pada Anissa. Anissa hanya menangis dan memeluk Rehan dengan erat. Rehan paham, Anissa tidak mau menjawabnya. Ya sudah, kita pergi dari sini ya. Ajak Rehan dibalas anggukan oleh Anissa. Dan untuk kalian dengar, hidup kalian tidak akan tenang. Dan untuk kalian dengar, hidup kalian tidak akan tenang jika kalian masih mengganggu hidup Anissa, ujar Rehan dengan tegas. Bimbi Murni dan Paman Arya yang tidak tahu bahwa pria yang membawa Anissa itu adalah Rehan, si pengusaha sukses mereka seolah mengabaikan ancaman Rehan. Sekeluarga Paman Anissa memang tidak tahu seperti apa wajah Rehan Ardian Pranata yang mempunyai kedudukan nomor 1 itu, sehingga mereka tidak mempedulikan apapun yang Rehan ucapkan. Bab 47. Rehan membawa Anissa masuk ke dalam mobil dan membawanya pulang ke rumah pribadi. Sesampainya di rumah, mereka keluar dari mobil disambut oleh Biruni. Alhamdulillah, akhirnya Non Anissa pulang. Non, gak apa-apa kan? Non, kenapa menangis? Tanya Biruni dengan nada panik. Kita masuk dulu Bi, biar Anissa istirahat, ucap Rehan. Biruni menuntun Anissa masuk ke dalam kamarnya. Bi, tolong ambilkan air minum, titah Rehan. Biruni pun menurut dan bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Rehan mendekati Anissa dan duduk di depannya. Ada apa? Kenapa kamu pergi ke rumah itu sendirian? Tanya Rehan lembut. Anissa hanya menggelengkan kepalanya.
Gak apa, cerita saja. Apa kamu mau aku balas dendam sama mereka? Tanyanya lagi. Namun lagi-lagi tak ada jawaban dari Anissa. Rehan mendengus kasar. Ya sudah, istirahatlah kalau nggak mau cerita padaku, ujar Rehan seraya bangkit dari duduknya. Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang selalu menderita? Kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Aku ingin hidup dengan tenang, aku ingin bahagia. Kenapa sulit sekali? Anissa berbicara dengan tatapan kosong dan lurus. Rehan yang mendengarnya duduk kembali, memegang kedua pipi Anissa agar bisa melihat ke arahnya. Dengar, kamu berhak bahagia, kamu berhak balas semua dendamu pada mereka. Aku janji, aku akan membuatmu bahagia setelah ini, ucap Rehan. Apa aku masih pantas untuk bahagia? Tanya Anissa sembari menundukkan kepalanya. Lihat aku, kamu sangat pantas untuk bahagia. Kamu gak pantas kalau menderita seperti ini. Bangkit ya, buktikan pada mereka kalau kamu bisa lebih kuat dari mereka, ucap Rehan. Aku gak punya apa-apa buat balas dendam pada mereka. Aku gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Cuma mereka keluargaku satu-satunya. Aku pun gak tega itu buat balas dendam, ucap Anissa lirih. Hei, kamu masih punya aku. Aku ada di sini untukmu. Apapun yang ingin kamu lakukan, akan aku dukung. Akan aku bantu, ucap Rehan. Anissa menatap manik mata Rehan, mencari kebohongan di sana namun nihil. Dia tidak menemukan apa yang dia curigai. Manik mata Rehan memberikan sebuah kepastian dan kejujuran padanya. Maaf, sejak pertama ketemu selalu merepotkanmu. Maaf, kamu jadi tahu bagaimana kacaunya hidupku. Harusnya aku tidak melibatkan siapapun dalam jalan hidupku, ujarnya yang mulai menitikkan air matanya kembali. Gak ada yang direpotkan, aku senang kamu mau melibatkan aku. Aku janji akan selalu menjagamu, melindungimu dari orang-orang yang jahat padamu. Aku akan membantumu membalaskan rasa sakit hatimu pada mereka semua, ujar Rehan. Tapi aku gak mau nyakitin mereka satu-satunya keluargaku yang tersisa, ucapnya. Di mana keluargamu yang lain? Tanya Rehan. Yang aku tahu mereka semua meninggal, begitupun kedua orang tuaku. Kakek dan nenek meninggal karena sakit, sedangkan ayah dan ibu. Suara Anissa terhenti, tangisnya semakin kuat, dia tak mampu lagi untuk bercerita. Sudah gak usah cerita kalau gak sanggup. Rehan dengan sigap memeluk Anissa dengan erat. Saat yang bersamaan, Biruni masuk membawakan air minum untuk Anissa. Ini minumnya tuan, bagaimana dengan Nona? Tanya Biruni. Rehan mengambil minum itu dan memberikannya pada Anissa. Minumlah, ucapnya. Anissa menurut, dia menghapus air matanya dan meminum minuman yang Rehan berikan. Nisa baik-baik saja Bi. Makasih Bibi selalu ada buat Anissa selama ini, ujar Anissa sembari bangkit lalu memeluk Biruni dengan erat. Sama-sama Non, Bibi senang kalau Non baik-baik saja. Non Nisa udah kayak anak sendiri bagi Bibi. Jadi apapun yang terjadi, Bibi siap membantu Non Anissa, ujar Biruni sembari tersenyum. Kamu mau balas perbuatan mereka kan? Tanya Rehan. Tapi aku gak mau nyakitin mereka, ucap Anissa. Membalas dendam tidak harus dengan hal yang sama seperti yang orang lain perbuat pada kita. Sebenarnya balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik dari mereka, membuat kita satu tingkat di atas mereka. Jelas Rehan. Maksudmu? Tanya Anissa. Rehan menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Anissa. Kamu pasti tahu apa yang saya maksud. Istirahatlah, jangan melakukan hal ceroboh lagi. Jika ada apa-apa, segera panggil saya. Saya ada di kamar, ucap Rehan. Lalu bangkit dan keluar dari kamar Anissa. Anissa masih mencerna kalimat yang Rehan lontarkan. B, maksud dari ucapan Tuan Rehan apa ya? Tanya Anissa. Mungkin yang Tuan maksud adalah Nona merubah diri Nona menjadi lebih baik dari mereka Non, jawab Biruni. Tapi dirubah kayak gimana? Aku gak bisa dandan, gak bisa beli barang
Gak bisa beli barang mewah kayak mereka, ujar Anissa polos. Biruni tersenyum melihat kepolosan Nona Anissa itu. Mending Nona diskusikan sama Tuan Rehan, Bibi gak tahu apa yang kalian maksud. Jadi Bibi gak bisa kasih saran Non, ucapnya. Ya sudah, kalau begitu Nisa mau coba tanya lagi. Nisa mau buktiin sama mereka kalau Nisa gak selemah yang mereka katakan, ucapnya seraya bangkit dan keluar dari kamarnya. Anissa mengetuk pintu kamar Rehan, namun tidak ada jawaban sama sekali. Karena penasaran, Anissa membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Tuan, hello Tuan, di mana? Panggilnya. Kok nggak ada? Katanya kalau ada apa-apa suruh panggil di kamarnya. Tapi kok malah kamarnya kosong, gumamnya. Kamu mencari saya? Sudah dapat keputusannya? Suara Rehan seketika mengagetkan Anissa. Kok sudah di sini? Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa, ujarnya. Apa keputusanmu? Tanya Rehan mengabaikan pertanyaan Anissa. Maksud dari kalimat Tuan tadi apa ya? Nisa masih nggak paham, tanyanya. Apa kamu mau melakukannya? Tanya Rehan balik. Kalau itu yang terbaik, aku mau mencobanya, jawab Anissa. Oke, kalau begitu ikutlah denganku, tita Rehan. Kemana? Tanyanya lagi. Gak usah banyak tanya, ikut saja, ucap Rehan. Anissa mengikuti Rehan yang turun ke bawah dan keluar dari rumah. Ayo masuk, tita Rehan. Anissa masuk ke dalam mobil Rehan dengan perasaan bingung. Anissa hanya diam selama dalam perjalanan. Dia tidak bertanya lagi kemana tujuan mereka. Sampai ketika mereka tiba di sebuah kantor dan Rehan mengajaknya masuk ke dalam. Loh kok kesini? Siapa yang mau nikahan? Tanya Anissa polos. Kita, jawabnya santai. Hah? Maksud Tuan? Tanya Anissa bingung. Menurutmu? Bukannya menjawab, Rehan malah balik bertanya. Gak mungkin kan kita Tuan, maksud adalah aku dan... Ucap Anissa tergantung. Tidak ada yang tidak mungkin jika saya menginginkannya, ujar Rehan. Tapi Tuan, kita nggak saling mencintai. Gimana dengan istri dan keluarga Tuan? Aku nggak mau jadi pelakor. Aku juga nggak mau jadi istri simpanan ataupun istri keduamu. Ucapan Anissa membuat Rehan menghentikan langkahnya. Jadi selama ini kamu masih menganggap saya sudah berkeluarga? Tanya Rehan. Anissa menjawab dengan anggukan kepalanya. Rehan menghela napas panjang. Dia pikir dengan adanya dia di rumah itu dan selalu memberikan perhatian lebih pada Anissa akan membuat gadis itu mengerti bahwa dia menyukainya. Namun tebakan Rehan salah. Anissa masih saja memandang dirinya orang lain, bahkan masih menganggapnya lelaki beristri. Saya belum pernah menikah apalagi punya istri, ucapnya. Rehan menarik tangan Anissa masuk ke dalam kantor KUA tersebut. Tapi kita kan harus ngumpulin berkas-berkas untuk persyaratannya, ucap Anissa. Randy sudah menyiapkan semuanya, jawab Rehan. Masa mau nikah pakai kaos gini? Mana nggak ada acara lamaran pula. Ini namanya pemaksaan, gerutu Anissa. Kamu diam saja, semua sudah ada yang mengatur. Kamu tinggal ikuti saja apa yang saya perintahkan, ucap Rehan. Anissa hanya menurut mengikuti kemana Rehan membawanya. Di dalam kantor itu sudah ada Pak penghulu dan beberapa orang sebagai saksi. Ada juga Randy dan Brian sang sahabat. Ini calon istri lo, cantik juga walaupun penampilannya kayak gini, ucap Brian sembari mengamati Anissa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua orang di ruangan itu pun ikut tercengang saat mengetahui bahwa calon istri dan seorang Rehan berpenampilan jauh dari ekspektasi mereka. Bagaimana tidak, rambut Anissa yang diikat asal, muka sembabnya yang masih terlihat bekas air mata yang sudah kering, kaos rumahan dengan celana kulot panjangnya dan sandal jepit yang ada di rumah Rehan. Anissa yang malu tidak berani memperlihatkan mukanya. Dia menunduk sampai terdengar lagi suara Rehan. Tidak usah menghina dia, kamu akan terpesona jika dia sudah dihias, ujar Rehan. Ren, bawa dia ke ruangan yang sudah kamu siapkan, tita Rehan. Baik Tuan, Nona mari ikut saya, ujar Randy. Anissa menurut. Dia mengikuti Randy masuk ke dalam salah satu ruangan yang sudah disiapkan oleh Randy. Silahkan masuk Nona. Anissa terkejut saat mendapati gaun yang sederhana namun indah dan seorang perias di dalam ruangan itu.
Aku tidak menyangka jika dia akan segera menikah di usia yang cukup belia. Di luar ruangan, Rehan terus diinterogasi oleh sahabatnya. Lo ketemu gadis itu di mana? Jangan bilang lo mungut dia di jalanan, ujar Brian. Kalau iya kenapa? Ucap Rehan santai. Parah lo, beneran mungut dia di jalan. Gila sih, seorang Rehan Ardian Pranata nikahin gadis seperti dia. Apalagi dengan cara seperti ini. Gak nyangka gue. Brian terus saja berceloteh mengejek kelakuan sahabatnya yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Bisa-bisanya lo pilih dia di saat banyak wanita cantik di luar sana yang mengejar-ngejar lo, yang menunggu lo buat pilih mereka. Tapi nyatanya lo milih gadis seperti ini, ujar Brian lagi. Memang kenapa dia dengan Anissa? Aku lebih tahu tentang dia daripada kamu, ujar Rehan. Brian tidak habis pikir bahwa Rehan benar-benar ingin menikahi gadis itu. Bagaimana tidak, Brian sangat tahu wanita seperti apa yang selalu mengejarnya dan bahkan jika dibandingkan dengan Anissa, sangat jauh berbeda. Namun pikiran dan ocehan-ocehan yang Brian lontarkan terhenti saat melihat seorang wanita cantik memakai gaun pengantin keluar dari ruangan yang Anissa masuki tadi. Nah segitu dulu ya bab 47-nya, pasti penasaran ya. Ditunggu lagi ya bab 48-nya, jangan lupa di like, di subscribe juga. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang selalu setia menemani ya. Makasih kakak, bye bye.